cerita nih, makanya saya tuh pengen kesini karena saya tuh lagi ada masalah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, saya akan memberitahu kamu apa itu konseling terlebih dahulu ya. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan oleh konselor yaitu saya dan konseli yaitu Mbak Fani dalam penyelesaian masalah konseli yaitu Mbak Fani sendiri. Nah, tapi perlu diketahui bahwa pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalahnya Mbak Fani itu Mbak Fani sendiri yang memutuskannya. Jadi di sini saya sebagai fasilitatornya Mbak Fani saja. Itu bisa dipahami. Oke, jadi nanti ketika saya sudah cerita hasil akhirnya keputusan yang akan saya ambil itu tetap berada di tangan saya. Benar banget. Nanti Mbak Fani sendiri yang mengambil keputusan itu. Terus di konseling ini juga ada asas kerahasiaan, yaitu dimana semua cerita yang sudah Mbak Fani sampaikan kepada saya itu tidak akan bocor kemanapun gitu. Jadi Mbak Fani jangan takut, jangan sungkan untuk menceritakan semua permasalahannya Mbak Fani. Selain itu juga Mbak Fani di sini itu harus ikhlas tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi emang kemauan Mbak Fani sendiri yang ingin datang ke sini. Dan selain itu juga Mbak Fani diharuskan untuk bukan diharuskan sih, lebih ke diminta untuk bisa terbuka dalam saya, untuk bisa terbuka menceritakan apa permasalahan Mbak Fani gitu. Mbak Bisa Ibu. Kemudian juga sesi konseling ini terbatas Mbak Fani, kita dibatasi oleh waktu yaitu selama 20 menit. Nah, jika proses konseling yang pertama ini kita belum menemukan solusinya, kita akan melakukan sesi konseling berikutnya. Nah, kita ntar bakal atur sesi konseling berikutnya di akhir sesi konseling saja ya Mbak Fani. Gitu. Iya Ibu. Bisa. Oke, baik. Jadi permasalahan apa nih yang bikin Mbak Fani lari datang ke saya? Jadi saya tuh sebenarnya sebel Bu sama teman saya karena dia tuh curhatin saya gitu loh terus setiap hari kalau pulang. Oh, jadi Mbak Fani ke sekolah bawa motor? Iya, saya ke sekolah bawa motor. Oh, baik. Terus bisa dilanjutkan ceritanya? Oke, jadi teman saya tuh setiap hari tuh nebeng sama saya tuh males sebenarnya Bu bareng dia. Saya tuh nggak pernah nolak gitu loh Bu kalau dia minta saya untuk nganterin dia pulang. Boleh diceritakan malesnya itu kenapa? Ya malesnya itu karena rumah kita tuh beda arah Bu. Jadi misalnya Bu, sekolahnya di tengah. Kalau belok ke kanan itu pulang ke rumah saya, kalau belok ke kiri itu ke rumahnya dia. Nah, jalan rumah dia sama sekolah itu sebenarnya dekat, cuma beda 3 gang lah dari sekolah itu tadi. Tapi kan tidak sama aja Bu, saya tuh kalau nganterin dia kan otomatis saya harus belok ke kiri dulu buat nganterin dia masuk gang, masuk ke rumahnya. Terus saya terbalik buat pulang ngelewatin sekolah. Kan males banget Bu, lagi panas tiap hari. Biasanya saya mengerti perasaannya kayak males gitu kan buat nganterin teman kamu pulang. Apakah kamu pernah tanya ke dia apa alasannya buat dia selalu bareng pulang sama kamu? Jadi dia bilangnya karena dia nggak konco sih, konco kalau pengen bela kok kayak kelas ternyata cedek